ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan shalom. Layaklah segala pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan memperkenankan kita menikmati hidup sampai hari ini. Bahkan kita mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri, untuk kita boleh ada sama-sama di hadiratnya saat ini, mau bersekutu menyembah Tuhan lewat ibadah persekutuan doa kita. Walaupun kita masih melakukannya di tempat masing-masing, namun saya percaya bahwa tidaklah mengurangi sukacita kita, hikmatnya kita menghadap Tuhan. Karena semua tergantung dari hati kita. Bagaimana hati kita, keseriusan kita menghadap Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari siapkan hidup kita untuk sejenak bersama-sama bersekutu. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menghadap Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sebab anugerah-Nya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya, menikmati hidup, menikmati kekuatan dan kesehatan, menikmati keselamatan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, melalui ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa, kami bawa rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini dari awal hingga selesainya. Kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi landasan dari persekutuan doa kita. Sebelumnya, mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 25, Kitab Suci Ilham Allah. Persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini atas pertolongan Tuhan bagi kami bersama. Secara khusus malam ini kami ada di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan kami siap merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami. Urapan Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas segala pimpinan dan pertolongannya bagi kita bersama. Dan malam ini kita ada di hadirat-Nya untuk berdoa bersama-sama. Sebagai landasan doa kita, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba
itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Doa dan pujian di surga, itulah yang akan kita lihat, yang akan kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kitab Wahyu merupakan penglihatan Rasul Yohanes, yaitu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di Pulau Patmos waktu Rasul Yohanes dalam usianya yang tua. Pasal 4 dan pasal 5 menjelaskan tentang apa yang dilihat Yohanes, yaitu apa yang terjadi di sorga dan suasana yang terjadi di sana. Kemudian dalam pembacaan kita tadi, yaitu dari Wahyu pasal 5 ayat 6 dan 7, di situ digambarkan bahwa sorga itu seperti di sana ada takhta, dan yang bersemayam di atas takhta itu adalah Allah. Di sana ada anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anak domba yang telah disembelih itu tidak lain adalah Yesus Kristus, yang dalam penebusannya Ia datang untuk mati, menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi tebusan bagi kita sekalian yang berdosa. Dan dikatakan Ia mempunyai 7 tanduk. Tanduk itu adalah otoritas, kekuasaan, dan 7 mata. Mata itu adalah gambaran tentang pengetahuan dan penglihatan. Dalam hal ini angka 7 menyatakan angka sempurna, utuh, dan kita tidak dalam posisi memahami Allah atau Roh Kudus itu sebanyak 7, tetapi ini menggambarkan bahwa Roh Kudus itu adalah sempurna, utuh. Ia berotoritas karena 7 tanduk. Ia punya kuasa, dan dikatakan ia memiliki 7 mata. 7 mata itu menyatakan kepada kita bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus. Ia mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang kita lakukan. Seperti sekarang ini kita sementara berdoa, Roh Kudus tahu persis, karena Dia adalah Maha mengetahui, yang digambarkan dengan 7 mata tadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di sekitar takhta itu ada 24 tua-tua. 24 tua-tua menurut penafsir. Tidak semua penafsir sependapat dengan itu, tetapi saya sependapat dengan ini, bahwa 24 tua-tua mewakili keseluruhan umat Tuhan
dari umat PL sampai umat PB. Umat PL dilambangkan dengan 12 orang anak Yakub yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Dari sinilah umat Tuhan menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Lalu kemudian 12, yang kedua 12 rasul. Jadi 12 suku tambah 12 rasul itu 24. Jadi masing-masing tua-tua ini mewakili umat percaya dari segala zaman, baik PL maupun PB. Dan kemudian ada keempat makhluk. Memang ini dihubungkan dengan penglihatan Yehezkel. Dan keempat makhluk tidak lain adalah mewakili atau merupakan perwakilan dari keseluruhan makhluk yang pernah ada, baik yang berterbangan seperti Raja Wali maupun yang sangat kuat seperti singa, raja segala binatang yang dilihat oleh Yehezkel juga. Ada seperti ada manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, keempat makhluk ini mewakili keseluruhan makhluk hidup yang senantiasa ada di hadapan hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mereka atau 24 tua-tua dan keempat makhluk ini, mereka senantiasa ada di sana, berdoa, menyanyi, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Nah, malam ini fokus kita adalah tentang beberapa pelajaran penting dari doa dan pujian yang ada di surga, untuk terus memotivasi kita untuk belajar tentang doa. Bahwasanya doa itu bukanlah sesuatu yang kita ucapkan belaka dan kemudian hanya sampai di awang-awang dan kemudian tidak ada guna. Firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa doa itu penting. Apakah pentingnya doa, pujian dan penyembahan itu bagi kita bersama? Berdasarkan apa yang kita baca dari kisah dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10 ini. Yang pertama, pentingnya doa, pujian dan penyembahan itu, bahwa surga itu dipenuhi dengan doa, pujian dan penyembahan. Ayat 8 mengatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Lalu kemudian ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa surga itu dipenuhi dengan doa, pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita memuji, memuliakan Dia, bersekutu dengan Dia melalui doa dan penyembahan. Inilah yang terlihat di surga yang ditunjukkan kepada Yohanes, supaya umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, setia dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, apakah pentingnya doa, penyembahan dan pujian itu? Yang kedua, dalam ayat yang ke-8, saya bacakan di sana, dikatakan, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dengan kata lain, doa, pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan.
doa, pujian, dan penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan yang telah berbuat demikian baiknya bagi kita, dari hal menyelamatkan kita, kemudian memelihara kita, memberkati kita dalam kehidupan ini, maka mari kita menyenangkan Dia dengan doa, pujian, dan penyembahan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, dikatakan ke-24-22 itu masing-masing memegang satu kecapi. Kalau konteks kita mungkin gitar dekat dengan kecapi, alat untuk memuji Tuhan, alat musik untuk memuji Tuhan. Lalu kemudian ada cawan emas. Apa isinya? Isinya adalah kemenyan. Kemenyan itu apa? Dengan gamblang Yohanes menyebut bahwa itulah doa orang-orang kudus yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita melihat doa itu tidak dianggap remeh oleh Tuhan. Doa itu dihargai oleh Tuhan. Dan itu ditempatkan di cawan emas. Dan dikatakan isinya adalah kemenyan. Kemenyan itu adalah bauan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan konteks peribadatan dalam Perjanjian Lama, kemenyan itu adalah bauan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata doa kita itu menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Nah itu mari kita dengan tulus ikhlas senantiasa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di sorga doa itu dihargai, dan Tuhan mau mendengar doa, pujian, penyembahan dari umat ketebusan bagi kemuliaan namanya. Dan yang ketiga, apakah pentingnya doa, pujian, dan penyembahan di sorga, khususnya bagi kita sebagai orang percaya? Bagian yang ketiga masih di dalam pembacaan kita, ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 9, ayat sebelumnya, Yesus yang dilambangkan dengan anak domba itu telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Ia membeli kita bagi Allah, bagi kemuliaan Allah, dari setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum, agar kita menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat 10 jelas di sini menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah kerajaan imam yang akan memerintah sebagai raja. Nah, ini mengingatkan kita kembali kepada pelajaran kita dari firman Tuhan 2 minggu lalu, dari 1 Petrus pasal 2, khususnya ayat 9 dan 10. Di sana dijelaskan bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita masuk sebagai bangsa pilihan Tuhan yang masuk dalam sistem peribadatan keimamatan yang rajani. Dan itu hal yang luar biasa bahwa kita ini diangkat menjadi imam-imam di hadapan hadirat Tuhan, yang pekerjaan utamanya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Yang kata lain, pentingnya doa, pujian, dan penyembahan itu adalah bahwa kita menjadi kerajaan imam yang pekerjaan utamanya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Inilah pekerjaan prioritas bagi kita bersama, karena untuk itulah kita ditebus, untuk itulah kita diselamatkan.
supaya kita menaikkan doa pujian dan penyembahan bagi kemuliaan Allah. Itu sebabnya Pendeta A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan, seorang penafsir Alkitab, mengatakan, saya dengan berani dan bangga dapat mengatakan bahwa berdasarkan otoritas firman Tuhan, pria dan wanita dimanapun mereka berada di bumi ini yang bosan dan menghentikan penyembahan, ia belum siap ke surga. Karena di surga doa pujian dan penyembahan, pengagungan bagi nama Tuhan itu penting. Allah menjadikan kita kerajaan imam supaya kita selalu berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia dalam kehidupan kita. Mari kita dalam kehidupan ini, di tengah-tengah banyak keterbatasan yang kita hadapi, jangan pernah menghentikan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Ini adalah pekerjaan utama kita sebagai umat Tuhan, sebagai imamat yang rajanya, yaitu kita bangsa pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa melalui penglihatan Yohanes tentang apa yang di surga, kami dapat mengetahui bahwa di hadapan hadirat-Mu Tuhan sungguh menghargai doa, pujian, dan penyembahan kami. Dan Roh Kudus adalah utusan Trinitas untuk menyertai kami, mengetahui apa yang kami doakan, kami sampaikan kepada Bapa di surga. Dan di sana Tuhan menghargai setiap doa-doa kami sebagai bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Tolong kami untuk terus setia berdoa, menyembah, mengagungkan, memuji nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa bersama yang seperti biasa nanti akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Sebelum itu saya akan menyampaikan tambahan pokok-pokok doa untuk kita akan doakan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih terus bergumul untuk kesehatan mereka. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, biarlah mereka tetap dipelihara Tuhan, tetap bersuka cita menjalani hari-hari mereka. Selanjutnya kita berdoa mendoakan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan hadir memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kita doakan jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing. Kita doakan anak-anak kita yang sedang di bangku pendidikan, khususnya bagi mereka yang sedang menyelesaikan pendidikan mereka di tahapan masing-masing dan berjuang, bergumul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberi yang terbaik. Kita doakan jemaat Tuhan yang masih sedang bergumul mencari lapangan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan memberi pekerjaan bagi mereka, memberkati usaha-usaha mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan untuk mereka kerjakan dan tekuni di masa-masa yang akan datang. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai rencana-rencana hidup, dalam pertumbuhan iman mereka supaya dari hari ke hari tetap bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan, kuat dalam iman kepada Tuhan. Kita doakan untuk persekutuan kita di Jemaat Kibai Cibinong tempat ini. Kita doakan untuk para pelayan program kerja yang ada sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja. Kita doakan untuk berbagai pembenahan yang sedang berlangsung di seputar lokasi gereja di sini supaya Tuhan memberkati boleh berjalan dengan baik.
Kita juga berdoa untuk cabang kebaktian kita yang ada di Karawaci. Kita doakan pengurus dalam menata dan mengatur pelayanan dengan baik. Kita doakan juga untuk pelayanan kita di tingkat klasis, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lokal, pos-pos pelayanan penginjilan yang ada. Kita doakan supaya Tuhan memberkati rencana pembukaan cabang-cabang kebaktian ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga semakin banyak orang dijangkau, dilayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat sinode. Kita berdoa untuk BPMS, BPP dan BPPG, ketua-ketua biro, ketua-ketua BIG dalam menata pelayanan, mengkoordinir pelayanan. Biarlah mereka diurapi oleh Tuhan sehingga melalui mereka pelayanan kita di gereja Kibaik semakin maju, berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita doakan untuk beberapa rencana pembukaan pos-pos penginjilan di beberapa daerah yang terus diusahakan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semakin banyak orang dijangkau, dilayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa untuk penginjilan, kita berdoa untuk biro penginjilan gereja Kibaik, kita berdoa untuk orang-orang yang berjuang langsung dalam pekabaran Injil. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka sehingga melalui mereka ada banyak orang, bahkan melalui kita ada banyak orang yang mendengarkan berita Injil dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk misionaris dari gereja Kibaik yang akan dikirim ke Filipina, Davao, Ibu Pendeta Alfreda Alexander bersama dengan suami dan anak-anak, supaya Tuhan buka jalan sehingga misi ini boleh berlangsung dengan baik dan ada banyak orang yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk Presiden bersama dengan wakil, bersama dengan para menteri yang ada, dan semua yang Tuhan berikan tanggung jawab dalam melaksanakan kepemerintahan di bangsa kita, supaya mereka diurapi oleh Tuhan sehingga melalui mereka bangsa kita di bawah semakin hari semakin lebih baik. Kita doakan untuk proses vaksinasi yang terus berjalan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan menolong kita bersama dalam menghadapi situasi pandemi yang ada sekarang ini. Demikian tambahan pokok-pokok doa untuk kita akan doakan bersama pada malam hari ini, menambahkan pokok doa Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kami silakan kepada salah seorang anggota keluarga di tempatnya untuk mengambil alih sejenak persekutuan ini, dan mari berdoa bersama-sama. Tayangan ini dihentikan sejenak untuk berdoa bersama-sama. Nanti setelah selesai bisa dilanjutkan, kita menyelesaikan persekutuan doa ini. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama di tempat masing-masing. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya silakan jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Karangku. Berikan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan. Jadikan doa, pujian, dan penyembahan sebagai bahagian penting dalam seluruh kehidupanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh ibadah doa kita malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang